Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang baru hari ini. Kami mau memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kami memahami kehendak-Mu. Kami siapkan diri kami untuk mendengar dan menerima tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah syarat mengikut Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan tidak segampang membalikan telapak tangan. Pepatah ini sering kita dengar dari orang-orang yang mengalami beban yang berat, dan jalan penyelesaiannya tidak semudah yang ia bayangkan. Hal ini bisa terjadi di dalam pekerjaan, pelayanan, perjalanan, dan hal-hal lain dalam kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian halnya mengikut Yesus sangat menantang kehidupan, apalagi bagi mereka yang sudah menjadi pelayannya. Bagaimana kehadapan menjadi pengikut Yesus? Apakah yang harus dimiliki supaya bisa mengikut Dia? Mari kita telusuri firman Tuhan dan melihat apa yang dikatakan Yesus pada waktu Dia memanggil murid-murid pertamanya, dan apa yang dikatakannya kepada semua orang yang mengikut Dia. Yang pertama, menerima ajakan mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat Petrus dan Andreas saudaranya sedang bekerja menebarkan jala. Karena mereka adalah nelayan, Yesus mengajak mereka untuk mengikutnya. Apa yang dilakukan Petrus dan Andreas atas ajakan itu? Mereka meletakkan jalannya dan segera menerima panggilan Yesus untuk mengikut Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap kapan saja untuk menerima ajakan mengikut Yesus? Kalau kita menerima ajakan itu, bukan saja kita akan menjadi pengikut Yesus, tetapi Tuhan Yesus akan memberdayakan kita untuk menjadi penjala manusia dan ikut serta melakukan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Yang kedua, berkomitmen dan fokus kepada panggilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan pagi ini, Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Selanjutnya, Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus butuh komitmen. Oleh karena itu Yesus meminta untuk fokus dan siap sedia untuk mengikut Dia kapan saja dipanggilnya, apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Apabila seseorang ingin mengikut Yesus tetapi masih menoleh ke belakang dan lebih mementingkan perasaan sebagai manusia dan masih ingin menyelesaikan urusan pribadi, maka orang tersebut tidak akan bisa sepenuhnya fokus dan memberi komitmen untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus berkata tegas di dalam Matius pasal 10 ayat 37, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Memang sulit, tetapi ini adalah sebuah perintah. Harus siap meninggalkan keluarga, saudara, sahabat, dan siapapun yang dikasihi di dalam melakukan misi pelayanan pekerjaan mengikut Yesus. Bukan berarti tidak mengasihi bapa dan ibu atau anak-anak, tapi Yesus menyampaikan pesan betapa pentingnya bagi seseorang untuk tetap fokus dan berkomitmen pada panggilannya. Yang ketiga adalah siap meninggalkan pekerjaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapkah kita menerima panggilan mengikut Yesus apabila kita sedang berada pada puncak karir kita? Tentu hal ini sangat sulit untuk dilakukan, tapi inilah salah satu syarat mengikut Yesus. Lewi adalah seorang pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai pada zaman itu adalah pekerjaan yang bergengsi karena mudah mendapatkan uang dan kekayaan. Ketika Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku," maka Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ketika Yesus memanggilnya, ia menerima Yesus dengan sukacita, bahkan ia bertobat. Zakheus berkata kepada Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan akan mengganti 4 kali lipat terhadap orang-orang yang mungkin diperasnya. Zakheus mengalami keselamatan pada saat ia menerima panggilan mengikut Yesus. Zakheus dan Lewi tidak takut meninggalkan pekerjaan dan harta benda mereka karena iman mereka kepada Yesus bahwa Yesus akan mencukupi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang keempat, siap berkorban bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta adalah sikap yang diperlukan untuk dapat mengikut Yesus. Seorang muda datang kepada Yesus dan berkata ia sudah melakukan perintah Allah seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bertanya, perbuatan baik apalagi yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal? Ketika Yesus meminta dia untuk menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin supaya memperoleh hidup kekal dan mengikut Yesus, ia menjadi sedih. Ia tidak mampu memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Sikap seperti ini, yaitu sikap tidak bisa berkorban untuk orang lain, akan menjadi kendala dalam mengikut Yesus. Bagaimanakah seseorang bisa melakukan misi pelayanan kalau ia tidak bisa berkorban untuk memberikan waktunya untuk melayani? Yang kelima, siap menderita dan memikul salib demi Injil Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan sering singgah di kehidupan orang-orang percaya yang mengikuti Yesus. Tokoh-tokoh Alkitab dan murid-murid Yesus sudah mengalami penderitaan yang cukup, namun iman mereka tidak tergoyahkan di dalam penderitaan itu. Justru mereka lebih setia di dalam pekerjaan atau pelayanan. Paulus mengingatkan Timotius di dalam pelayanannya seperti yang dibaca di 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di dalam Matius pasal 10 ayat 38, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan bagi mereka yang mengikut dia, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Bapa. Sebentar tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau menyadarkan kami untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami menyadari bahwa mengikut Engkau tidaklah mudah. Apa yang Engkau persyaratkan agar kami menjadi layak sebagai pengikut-Mu menjadi tantangan tersendiri di dalam sendi kehidupan kami. Tiada cukup kekuatan kami Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu untuk melayakkan kami menjadi pengikut-Mu. Kami siap dan membuka hati untuk dibentuk seperti yang diajarkan Yesus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Sertailah kami ya Bapa, agar kami beroleh sukacita. Demikian pula mohon penyertaan-Mu untuk seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja serta hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Juga bagi para pemimpin di negara kami ini, bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup, kiranya Engkau datang menolong. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Dengarkanlah doa kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.